Halo guys, balik lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan biskuit ternama yaitu PT Nabisco. Nah, pertama-tama kita bahas dulu nih, apa sih etika bisnis itu? Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat dibentuk melalui nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan juga masyarakat. Kalian pasti pernah dengar dong kata diputer, dijilat, dicelupin. Nah, itulah sepenggalan kata yang selalu masyarakat dengar dari salah satu perusahaan biskuit ternama, yaitu Oreo. Sekitar 2 tahun yang lalu lah, mungkin saat ini juga masih ada yang sering kita dengar di televisi ataupun iklan-iklan. Nah, brand image dengan yel-yel yang mudah dicerna seperti kasus ini sangat melekat kepada anak-anak. Segmentasi PT Nabisco tepat dalam mengeluarkan produk biskuit coklat berlapiskan susu ini, yaitu anak-anak. Ada pepatah mengatakan, tak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Ini merupakan ungkapan yang paling tepat bagi orang tua yang mempunyai anak-anak, terlebih anaknya yang masih kecil. Kekhawatiran orang tua ini menjadi membludak sebab diisukannya biskuit Oreo yang merupakan biskuit favorit anak-anak ini mengandung zat bahan melamin. Hal ini cukup berlangsung lama di dunia perbisnisan, sehingga tingkat penjualan Oreo pun sangat menurun drastis. Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan serta Dinas Kesehatan mengatakan bahwa Oreo produksi luar negeri mengandung melamin dan tidak layak untuk dikonsumsi karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Maka harus ditarik dari peredarannya. Pembersihan nama Oreo pun sebagai biskuit berbahaya cukup menguras tenaga bagi public relation PT Nabisco. Kutipan Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan yang ditarik itu dari Badan BPOM hanya produk yang berasal dari luar negeri, bukan produk dalam negeri. Nah, bagaimana sih untuk membedakannya? Nah, cara untuk membedakannya kita bisa lihat di kode kemasan produk. Jika kodenya MD, itu merupakan produksi dalam negeri, aman untuk dikonsumsi. Jika kodenya ML, maka itu kemasan produk dari luar negeri. Gonjang-ganjing susu yang mengandung melamin akhirnya merembet juga ke Indonesia. BPOM telah mengeluarkan pelarangan terhadap peredaran 28 produk yang dicurigai menggunakan bahan baku susu bermelamin dari China. Di antaranya yang akrab di telinga kita antara lain Oreo sandwich coklat, Oreo wafer stick, dan lain-lain. Mohon maaf jika mengecewakan para penggemar Oreo, tapi ini kenyataan, ini bukan hoax. Selain Oreo, ada beberapa produk yang diduga mengandung bahan susu dari China seperti es krim Indomeiji, susu Dutch Lady, dan lain-lain. Seperti diketahui, heboh susu dan produk yang mengandung formalin telah mengguncang China karena telah merenggut nyawa 4 bayi dan menyebabkan sekitar 6.244 bayi terkena penyakit ginjal akut. Nah, dari kasus ini kita bisa lihat
bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan yang dapat menekan biaya produksi dalam produknya. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal, mengesampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Dalam kasus ini, Oreo sangat sengaja menambahkan zat melamin, padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Gimana ini? Nah, menurut undang-undang, PT Nabisco atau pabrik Oreo ini telah melanggar undang-undang pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 3 yang berbunyi, pasal 4 ayat 1, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam konsumsi barang dan jasa. Ayat 3, pasal 4, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. PT Nabisco pun tidak pernah memberikan peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya, kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan mengurangi biaya produksi Oreo. PT Nabisco tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk Oreo tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Produk Oreo tersebut sudah ditarik dari peredarannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya tersebut. Nah, pada PT Nabisco sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan zat yang sangat berbahaya ini pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klise, dan penarikan produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh oleh perusahaan tersebut di pasaran. Pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan PT Nabisco ini yaitu prinsip kejujuran, di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada di dalam produk mereka yang sangat berbahaya itu untuk kesehatan dan keselamatan konsumennya. Melakukan apa saja yang mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan, asal tidak merugikan pihak manapun dan tentu saja pada jalurnya. Nah, di sini perusahaan harusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya. Karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapat keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga perusahaan PT Nabisco ke depannya tidak melanggar etika dalam perusahaan lagi ya. Sekian dan terima kasih.